Selamat datang di Ngode. Kita ngobrol bareng Dreamers. Nah, sekarang kita tuh ada 2 tamu spesial di hari ini. Cewek-cewek cantik di sebelah aku, 2 orang, yaitu dari 402 Rumah Sakit Angker Korea. Nah, film ini tuh tayang di 9 Juli ya, Kak ya, 2026. Ini tuh remake dari Gonjiam Haunted Asylum. Salah satu film found footage paling ikonik dari Korea. Jadi ini dia ada Lea, Kia Reiko, and juga Diandra Agatha. Saya hello dulu ke Dreamers. Hai. Boleh memperkenalkan namanya masing-masing? Halo, aku Lea Kiarasel. Di film 402 Rumah Sakit Angker Korea, aku berperan sebagai Yuri. Halo, dan aku Diandra Agatha. Di film 402 Rumah Sakit Angker Korea ini aku berperan sebagai Arum. Yuri dan juga Arum. Yeah. Wah, selamat datang. Thank you ya for coming. Oke. Kita boleh lanjut ya, mau nanya banget. Kita penasaran nih sama filmnya. Oke, kita ke question 1. Oke, satu pertanyaan penting nih sebelum kita lanjut ke yang lebih dalam. Jujur aja nih, kakak-kakak ini tim suka horor atau tim yang nonton horor sambil tutup muka? Nah, kalau aku suka horor, tapi daripada tutup muka, aku tutup telinga. Aku lebih takut sama suaranya sih sebetulnya. Sama ya. Nah, kalau misalkan lihat mukanya tuh, kalau terbiasa, semakin terbiasa, semakin nggak takut sama setannya kan. Tapi kalau misalkan dengar suaranya, mau sering apapun, tetap aja kaget sih. Oke. Aku tergantung matahari. Matahari? Jadi gimana tuh konsepnya? Kalau matahari lagi keluar, aku nggak takut. Tapi kalau udah turun mataharinya, aku pasti tutup mata, tutup telinga. Oh oke, tergantung timing ketika kamu menonton ya berarti ya. Walaupun di dalam bioskop kan gelap tuh Kak. Dia harus taruh matahari Taruh matahari dalam bioskop. Baik-baik, lucu sekali ya Kak. Gitu jawabannya. Tapi aku lumayan setuju loh sama Kak Agatha. Karena aku tipe seperti itu. Iya. Karena yang agak lumayan menyeramkan dari horror, sometimes tuh audionya lebih bener. Apalagi kalau kita nontonnya di bioskop. For real sih, itu kan soundnya tau sendiri ya, mantap. Berarti nggak sabar nih nunggu 402 Rumah Sakit Angker Korea, gimana seremnya kan? Oke, next. Kita lanjut. Oke, kalau gitu kita udah tahu ternyata penggemar horor, tapi ada tapinya, ya banyak tapinya ya berarti. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Nah, buat yang belum familiar nih, bisa ceritain dulu nggak filmnya cerita tuh tentang apa sih? Dari Kak Agatha dulu atau Kak Lea dulu silakan. Jadi film 402 Rumah Sakit Angker Korea ini betul adalah remake dari Gonjiam Haunted Asylum. Terus di sini sebetulnya ceritanya itu tentang beberapa content creator Indonesia yang coba melakukan penelusuran di rumah sakit paling angker di Korea demi mencapai 3 juta views pada saat mereka live stream gitu. Sebenarnya itu sih, tapi tentu di dalam sana tidak mudah karena dengan banyaknya karakter yang berbeda-beda dan juga banyak kayak nggak cobaan sih, banyak tantangan gitu di dalam rumah sakit itu. Jadinya ya banyak cekcok lah antara para content creator ini, dan akhirnya nanti kalian nonton aja, pokoknya bakal seru banget. Aku boleh tahu nggak konten creator itu ada berapa sih di dalamnya itu, dan nama-namanya siapa aja gitu? Berarti ada 5 ya? Ya. Ada 5 content creator dan 2 orang dari Korea gitu. Jadi totalnya ada 7 orang yang ikut ke penelusuran. Oh, jadi 2 diantaranya ada orang Korea juga. Orang Korea seru beneran. sih. Itu jadi pakai bahasa apa? Aduh, jadi penasaran ya. Nanti Bahasanya Indonesia. tetap Indonesia ya. Ada. Kan? Ditunggu loh sesuatunya itu. Oke, thank you banget ya udah kasih sedikit clue-clue ya. Oke, siap. Oke, kalau gitu menarik banget. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siap. Jadi gini, yang menarik dari film ini menurut kita ya, konsepnya tuh kan found footage modern gitu kan. Dan kalian tuh beneran syuting di Korea kan? Gimana rasanya? Terus ada nggak sih momen dimana kalian tuh beneran takut bukan karena acting gitu? Untuk syuting di Korea, suatu hal yang sangat baru dan menyenangkan. Tentunya ini juga pekerjaan pertama aku di luar negeri.
dan juga sama teman-teman yang sangat seru. Jadi di sana aku sangat enjoy waktu aku. Jadi kalau kita nggak syuting kita juga jalan-jalan sekitar Korea gitu. Dan untuk kejadian beneran takut aku ada sih satu. Waktu kita di hutan, inget gak? Kita berdua doang di hutan malam-malam dan itu semua karena ini konsepnya kan kita kameranya kayak 360 gitu ya. Jadi semua di sekitar kita tuh pasti kelihatan. Nah makanya semua kru itu harus kayak jauh banget dari kita. Pokoknya nggak boleh sampai kelihatan di kamera gitu. Nah waktu itu kita di hutan itu kayaknya udah jam 2 pagi kali ya. Jam 2, jam 3 pagi. Dan itu scene-nya mungkin kalian yang nonton trailer udah tahu kalau aku akan ada scene kesurupannya. Dan itu adalah hari dimana aku take scene itu. Dan itu udah subuh. Terus aku harus mengulang scene itu beberapa kali gitu di kesurupan. Terus di situ aku berasa agak deg-degan sih karena kayak harus memerankan acting kesurupan di hutan tengah malam gitu, kayak serem sih gitu. For real, pas kamu bilang kamu kesurupan, aku kayak agak sedikit kayak not imagine gitu, kayak jam 2 sampai jam 3 pagi, you know kan, itu agak-agak jam-jam bahaya, you know, ya kan, kita tidak diperbolehkan ya kalau bisa kan. Nantang banget itu. Nantang sekali. Oh my god, cannot imagine. Keren banget berarti. Aku udah kayak doa dalam hati aja itu sepanjang syuting. For real. Oh keren Lea, keren banget. Oh my god, keren. Silakan Kak Agatha. Melengkapi yang tadi yang di Korea ya. Di sana juga lumayan menantang karena pada saat kita syuting itu kita lagi panas banget. Tiap hari bisa kayak 39, 40 derajat gitu. 39? Ada warningnya gitu di HP Kak. Kalau bisa jangan keluar karena hari ini panas banget. Kayak orang demam ya. Makanya jadi kita harus bertarung dengan suhu sana, ditambah juga kita punya apa ya, jadi kita setiap syuting itu kan ada kayak body rig gitu kan kita pakai, dan itu nggak sama sekali nggak enteng. Jadi ya udah itu, jadi kita banyak banget fokusnya ya, fokus panas lah, fokus pergerakan kita lah, badan kita pegel-pegel segala macam. Jadi tapi di balik itu semua benar serunya karena ini Korea, terus kita setiap ada waktu kosong kita bisa jalan-jalan bareng, pemainnya juga seru banget. Terus momen yang aku beneran takut ya, kayak nggak acting, ada satu scene aku ceritanya di dalam satu tempat ya, aku nggak bisa bilang di mana. Satu tempat itu tuh aku hanya sendirian dan ceritanya ada hantunya di situ. Sebelum masuk ruang, sebelum masuk tempat itu, aku tuh udah sempat lihat hantunya, terus sempat ngobrol juga sebetulnya. Tapi pada saat take, ditambah aku cuma berdua doang sama dia, dan dia tuh awalnya kayak di ujung sana gitu. Deg-degannya lumayan berasa banget sampai akhirnya ada satu adegan ceritanya tuh dia ya ngagetin lah intinya gitu. Kita udah sempat latihan sebelumnya dengan blocking yang sama, tapi pada saat take aku beneran kaget loh. Padahal aku tahu dia segimana deketnya sama aku kan, tapi beneran kagetnya beneran. Jadi kayak yang mungkin kalau misalkan itu yang ditayangin, itu teriak aku beneran sih. Natural ya? Nggak acting sama sekali. Padahal sudah pernah latihan kan? Udah ngobrol juga sebelumnya, dan di film-film hororku lainnya tuh ya udah nggak ada yang aku sampai takut beneran, tapi kali itu beneran teriak beneran sih. Karena emang kita tempat kita syuting itu juga kayak gedung terbengkalai gitu kan. Jadi kayak emang kalau setiap masuk ke situ tuh rasanya beda gitu loh, kayak ngerti. gitu. Gua paham. Wah, bener-bener menantang sekali ya syuting film ini. Pasti bisa ya nanti penontonnya tuh merasakan juga nih ketakutan yang kalian rasakan for real ini di syutingnya itu ya. Pasti kerasa sih. Oke, cannot wait. Oke, for next untuk Kak Diandra. Oke, kamu kan udah ada di industri ini cukup lama ya kan? Mulai dari Dear Nathan sampai sekarang gitu kan. Nah, buat Kak Agatha nih, apa sih yang bikin 402 ini tuh beda gitu dari proyek-proyek kamu sebelumnya? Wow, ini pertanyaan yang lumayan gampang aku jawab sih. Dari segi treatmentnya beda sekali. Terus benar, aku juga salah satu penggemar film aslinya sebetulnya. Gonjam, aku cinta banget sama film itu. Itu salah satu found footage yang aku suka, film found footage yang aku suka. Jadi aku bersyukur banget lagi bisa ada di sini dengan treatment yang kayak gini, pemain yang kayak gini, direkturnya juga Pak Anggi, wow luar biasa. Jadi
ya itu pengalaman baru dengan treatment yang baru, tantangan yang baru gitu. Dan aku rasa film ini juga akan jadi film apa ya, akan kasih suatu hal yang baru sih untuk perfilman horor di Indonesia gitu. Wow, oke. Berarti ini kayak dari fans malah include di dalamnya dari favorit kamu ini. Iya. Wah, itu pencapaian luar biasa sih Betul menurutku. banget. Jadi pertama kali pas ditawarin casting kayak, hah bentar dulu ini Gonja mau diadaptasi. Ini aku kayak nggak tahu sama sekali bahkan. Oke. Terus kayak pas aku tahu dan aku langsung ditawarin casting, aku kayak, ayo gas. Aku nggak nanya bakal jadi apa atau gimana tuh, udah enggak, kayak, yaudah yuk aku datang dulu. Habis itu barulah dikasih kayak aku nanti akan jadi karakter Gitu. ini, akan coba untuk itu. Wow. Wow. Dan castingnya pun menarik banget. Jadi bukan cuma syutingnya yang beda banget. Ini pengalaman casting yang baru juga buat aku. Gimana tuh Kak? Coba boleh Jadi aku di-share. casting itu sebagai Arum. Kita langsung ambil adegan yang tadi yang di hutan-hutan itu. Oh. Sulit sekali Kak, sulit sekali karena kita tuh castingnya di rumah, di kantor Umbara pada saat itu. Di saat di skenario itu setnya adalah hutan segala macam Jadi kayak kita harus bentuk imajinasi yang wah seliar itu gitu loh di kepala kita untuk bisa masuk ke ceritanya, untuk bisa dalamin karakternya. Dan ditambah lagi kita juga udah pakai body rig-nya gitu. Ditambah dengan GoPro. Jadi kayak dari casting pun kita harus udah mulai aware juga sama kayak angle muka kita. Oh gitu, oke. Jadi kayak di situ aku ngerasa wah ini kali pertama nih casting kayak gini. Itu pertama kalinya juga aku casting sampai basah kuyup Kak. Oh, Karena akhirnya lumayan kan. Kayak banyak pergerakan gitu loh Kak. Jadi kita bener-bener pas casting itu kita ditinggal aja di situ, kayak udah kalian terserah mau ngapain, nanti pokoknya dialognya ini. Nanti kita tinggal di situ. Udah pokoknya terus mereka matiin lampu, mereka keluar dari rumah itu, pokoknya kita sendiri aja di situ. Kayak kita mau gerak kemanapun bebas. Karena pasti mukanya tetap kelihatan karena kan kameranya depan kita gitu. Itu unik banget ya. Unik banget. Unik banget. Baru banget sih. Baru banget. Jadi merasa tertantang banget ya ketika di situ. Iya. Tapi langsung kaget gitu nggak? Ini gimana? Jujur kayak agak takut gitu sih kayak, aduh ini aku bisa nggak ya ngelakuinnya? Iya. Malah kita lebih ke ternyata bisa ya. Iya bener. Ternyata bisa keluar di karakter kayak gini. Bener. Jadi kayak punya skill baru nih jadinya nih. Keren juga, nambah skill ya kalian. Seru banget. Dari casting aja udah seru, apalagi pas syuting gitu ya. Jadi kebayangnya seperti itu ya. Wah keren banget kalian sama Agatha. Boleh tepuk tangan dulu gak sih? Keren sekali. Baiklah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk kalian nih, kan kamu masih muda banget nih. Aduh, oh my god. Lahir tahun 2006, ya kan? Tapi udah punya filmografi yang solid menurut kita. Jadi masuk ke film horor ini tuh ada pressure tersendiri nggak? Pressure tentunya ada, tapi aku bawa pressure itu menjadi sebuah tantangan gitu, sebuah pengalaman baru di dalam karir aku gitu. Karena aku juga pertama kali waktu aku ditawarin casting untuk project ini tuh aku udah semangat banget. Karena ya siapa sih yang nggak tahu Gonjiam? Gonjiam itu se-viral itu, bahkan gak cuma di Korea tapi di seluruh dunia gitu. Makanya aku juga berusaha sebaik mungkin agar bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman juga, dan semoga kalian bisa suka apa yang aku bawakan untuk karakter Yuri di film ini. Wow, kita sangat menanti actingnya Lea ya. Siap-siap, keren banget emang. Oke, kita next question, tambah seru. Kebetulan nih pertanyaannya ada hubungannya dengan kakak-kakak berdua nih. Jadi karakter kalian kan ada nih di film duo kakak beradik Soul Sisters, right? Tapi di kehidupan nyata ini tuh chemistry itu kayak gimana gitu? Siapa yang lebih banyak drama? Lebih banyak drama. Iyalah kalau di kehidupan nyata sebagai diri kita sih nggak ada lagi. Tapi Kak Diandra jujur sangat mengayomi sih. Dia bener-bener bahkan di kehidupan nyata seperti kakak beneran gitu. Wise banget ya. Wise, lembut. Dan Lea juga adik banget.
bully-bullynya adek pun ada di dia nih. Oh, agak feel sedikit ya. Anak bontot tuh dia. Bontot ya. Manja-manjanya dapet gitu ya. Oh gitu. Jadi gak ada yang drama, green flag semua ya. Ya, dengan karakter uniknya masing-masing ya. Keren. Berarti ini nggak usah ya. Berarti nggak ada drama guys. Green flag kakak-kakak ini. No drama. Oke, keren. Oke, Dreamers, ini kayaknya 2 pertanyaan terakhir kita tanyakan. Tidak mau berpisah, tapi let's go ya. Oke, ini pertanyaan ke-7. Menurut kalian, scene di film ini tuh yang paling susah kalian eksekusi tuh yang mana? Terus, atau memang sebaliknya, justru scene yang menurut kalian tuh justru ada yang paling seru gitu bikinnya? Di antara 2 itu atau ada dua-duanya gitu? Aku takut spoiler sih jujur. Oke. Karena Jadi ini tonton aja. tapi ada salah satu scene yang sulit banget dan itu juga take-nya nggak sekali doang. Wow. Di rumah sakit itu juga sama Kak Diandra. Yang kita ada di suatu ruangan berdua dan itu salah satu scene yang bakal gong banget sih nanti kalau kalian nonton. Dan itu juga effort banget untuk mendapatkan shot yang terbaik gitu. Wow. Jadi ya take-nya mungkin berapa kali ya? Lebih dari 10 kali ya? Iya. Ya makanya itu banyak banget. Wow. Tapi seru. Tapi seru ya, berarti tidak takut tapi justru seru ya. Iya, seru. Scene itu seru ya. Seru, tapi mungkin buat penonton akan sangat menakutkan. Iya, seru buat kita yang main. Nanti aku nonton gitu kan, jadi menakutkan ya kalau bagi aku. Wah, ditunggu sih sebenarnya. Kalau Kak Agatha sendiri ada Aku seru gitu, scene seru atau menakutkan? yang paling menantang kali ya. Menantang. Jadi semuanya digabung, dah tantangan tuh satu dan di hutan itu sih. Itu sangat menantang dari segi secara emosional dan juga dari segi fisik juga sangat amat menantang ya. Disitulah kita kualitas fisik kita diuji tuh di situ. Ya itu sih. Ya, nggak mudah ya dengan heatnya yang sangat panas itu. Benar. Dan itu kan udah subuh juga kan. Wow. Jadi kita susah oksigen juga. Oh ya. Dan kita adegannya cukup berat secara fisik. Terus secara emosi juga sangat berat. Ditambah juga jam tidur kita kebalik. Yes. Jadi itu sih tantangannya di situ. Iya. Wow. Ya aku juga jadi ingat salah satu scene yang kita di hutan di mana kita harus lari-larian jauh banget. Ingat nggak Kak? Itu benar-benar sangat melelahkan. Lea paling jauh. Menurut aku. Kira-kira berapa kilometer tuh Kak? Berapa ya? Pokoknya itu kayak jadi kita dari kayak bukit gitu kita turun. Bukit? Iya, Wow. kayak bukit kecil gitu, bukit kecil kita turun, terus kita turun lagi tangga, terus kita pokoknya lari jauh banget dan itu aku larinya itu bahkan setelah di-cut aku masih lari Kak, karena itu kan kita jauh banget, jadi nggak ada siapapun, nggak ada orang. iya, jadi kita nggak bisa dengar suara cut, jadi selama nggak cut ya kita mikirnya kita harus lari terus, iya harus on karakter dan kita juga di situ scene-nya emosinya benar-benar lagi down, paling down gitu, kita harus tetap maintain emosi sedih kita gitu. Jadi selama lari-larian, selama beberapa kali take kita tetap harus sama emosinya tetap stabil, dari fisik juga harus stabil dan itu sangat-sangat menantang. Melelahkan tapi seru gitu. Seru ya. Wah, nggak kebayang sih kayak dari bukit, dengar kata bukit langsung kayak Tapi bukan bukit yang kayak ya I know, cuman kan tetap aja kan. Jauh banget. Udah panjang ya. Gitu. karena aku beneran kayak on karakter gitu Kak, karena kan dia di situ lagi ketakutan banget kan, jadi aku tuh larinya beneran yang kayak orang ketakutan gitu. Real ya, real. Bener-bener. Kira-kira tuh berapa kilometer kalau mungkin kamu bayangin? Ya. 10 kilometer ada, 5 kilometer. Waduh. Maraton dong. Maraton. Berapa ya? Jauh banget. Jauh ya. Orang kaget Kak, Iya. ada di bawah. Kita semua Iya, karena Si Lea mana gitu. sebenarnya gitu ya. Udah di ujung. aku tuh sampai kayak nangis itu nangis karena capek Kak, nangis kayak Bergabung capek menjadi banget, satu ya. Karakter takut plus emang capek. Wah, gak kebayang, aku harus nonton sih, harus Iya, nonton, harus harus banget. adegan itu. Kita Aku udah ingat nih ya, effort banget loh. setiap adegan yang menurut kalian tuh seru ya, akan kita lihat, kita review. Kita tunggu. Kita tunggu ya. Wah, keren banget, seru Kak.
Berarti effort kalian tuh nggak main-main ya untuk film ini ya. Salut banget, keren. Oke, this is last question. Tapi gak apa-apa, nanti kita kan ketemu lagi ya akun nonton kakak-kakak ini di bioskop, oke? Jadi gini, film ini kan tayang 9 Juli ya kan, sebentar lagi nih. Nah, buat teman-teman Dreamers atau penonton Dreamers yang masih ragu gitu mau nonton atau enggak tuh, kalian mau bilang apa ke teman-teman Dreamers? Coba Diandra. Ini anaknya wise. Oh gitu ya, jadi Ini adik-adiknya kayak persuasive, gini. yes. Jadi untuk kalian yang masih ragu, menurut aku kalau kalian masih ragu tapi punya rasa penasaran yang besar banget tentang gimana sih rasanya ikut penelusuran, tapi kayak nggak mau ambil resiko, mendingan kalian datang ke bioskop nonton film 402 Rumah Sakit Kanker Korea, karena menurut aku dari film ini tuh kalian akan dapet rasa kayak ikut penelusuran, tapi tenang aja, kamu aman karena di bioskop gitu loh. Dan tegangnya nggak akan kalah sama kalau misalkan kamu ikut penelusuran langsung. Justru mungkin malah bakal jauh lebih menyeramkan gitu loh, karena semuanya kelihatan lebih jelas. Dan untuk kamu juga yang suka sama film Gonjam, mungkin kamu juga bisa nonton film ini, karena film ini juga gimana ya, kita kasih bumbu-bumbu lokal dengan twist-twist yang unik gitu. Jadi menurut aku kamu wajib banget sih untuk nonton. Jangan ragu-ragu lagi, ajak aja teman-teman kamu biar kamu nggak takut, ya kan? Betul, Gitu. betul. Nice, really nice. Dan mungkin film ini juga akan membawa suasana baru gitu buat kamu yang suka nonton ataupun enggak. Mungkin selama ini kan kalau film horor ya udah konsepnya udah sering kalian tonton gitu ya. Tapi untuk film satu ini 402 Rumah Sakit Kanker Korea ini sangat berbeda. Jadi kalian pasti pas nonton juga kayak wah, first time nih nonton film konsep found footage, karena di Indonesia juga jarang banget kan film dengan konsep seperti ini. Jadi menurut aku kalian wajib banget nonton karena konsepnya fresh dan juga ceritanya pasti akan membuat kalian shock gitu. Dan juga ikut takut nonton ini gitu. Nice, aduh keren banget sih kalian, thank you so much loh. Aku nggak sabar untuk dibuat takut ya, dibuat khawatir nontonnya, kayak deg-degannya ya, nggak sabar nih. Aku sama Dreamers harus nonton sih. Nanti kalian pas nonton bakal kayak, Apa ini gitu? Kayak apa ini aku tonton gitu ya. Oke, siap ditunggu banget Dreamers kalau gitu. Oke. Berarti Kak Diandra, Kalea, thank you so much for coming di Dreamers. Ini tuh kayaknya obrolan yang paling haunted banget yang pernah kita punya ya dari cast 402 Rumah Sakit Kanker Korea ini. Nah, tayangnya itu guys jangan lupa di 9 Juli 2026 di seluruh bioskop di Indonesia, dan jangan nonton sendirian, bener. Kata Kalea dan Kak Diandra. Jadi ajak teman-teman, ajak family, ajak pacar, boleh, ajak keluarga ya kan, untuk nonton 402 Rumah Sakit Kanker Korea. Jangan lupa, dan thank you for coming di Dreamers Ngode, thank you so much Kak. Jadi kita sampai ketemu di episode Ngode lainnya. Thank you so much. Silakan Kak kalau ada mau say hi, bye-bye untuk Dreamers. Oke. Jangan lupa nonton mungkin. Dreamers, jangan lupa nonton film 402 Rumah Sakit Kanker Korea di bioskop tanggal 9 Juli 2026. See you. Bye-bye. Bye Dreamers. Ngode Kude, ngobrol di Dreamers Radio.